Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, sekarang kita masih bahas soal PAS semester 1 ya. Ini dari SMA 2 Karanganyar, ini untuk kelas 11. Sekarang kita udah sampai part 5. Nah ini udah banyak banget kita bahas gitu ya. Terakhir kita di bagian termokimia, sekarang kita udah masuk ke bagian laju reaksi. Nah, nomor 27. Kebaca nggak ya? Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan variabel kontrol adalah yang mana teman-teman? Variabel kontrol adalah variabel yang sengaja dibuat sama, yang semuanya nilainya sama, tidak divariasikan. Nah, jawabannya adalah ini ya, massa Fe serbuk ya. Di sini semuanya massanya dibuat sama, sama-sama 2 gram, berarti dia adalah variabel kontrol. Begitu, konsentrasi dan waktunya dia beda-beda ya, divariasikan. Lanjut, nomor 28. Berdasarkan data di atas, reaksi yang berlangsung paling cepat adalah nomor. Nah, ini hubungannya sama faktor penentu laju reaksi, ya. Kalau kita lihat, di sini kita punya luas permukaan ya. Serbuk dan keping itu hubungannya sama luas permukaan. Terus yang kanan ini kita punya konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka dia laju reaksinya semakin cepat, ya. Dari angka-angka ini sebenarnya udah kelihatan ya. Yang paling gede adalah antara 1 dengan 3 gitu ya. Yang konsentrasinya paling gede, 3 molar. Nah, terus sekarang serbuk dan keping. Kita melihat dari sisi luas permukaan ya. Nah, serbuk ini memiliki luas permukaan yang lebih gede dibandingkan keping gitu. Nah, maka serbuk memiliki laju reaksi yang lebih cepat dibandingkan keping. Nanti jawabannya adalah yang nomor 1. Begitu. Ya, kemudian lanjut nomor 29. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi pada saat suhu 20 derajat adalah 2 molar per detik, maka laju reaksi pada saat suhu dinaikkan menjadi 60 derajat adalah gimana teman-teman? Gampang ya? Nah, kalau dinaikkan 10 jadi 2 kali lipat ya. Nah, ini padahal 20 naik ke 60 ini naiknya berapa kali nih? Nah, jadi 30, jadi 40, jadi 50, jadi 60 gitu ya. Teman-teman nggak usah pakai rumus, nggak apa-apa kayak gini. Cuman simpel soalnya, ya kan? Kalau 20 derajat, dia 2 molar per detik gitu ya. Nah, terus naik 10 derajat, dia 2 kali lipat, jadi 4. Terus naik 10 lagi jadi 8, naik 10 lagi jadi 16, naik 10 lagi jadi 32 molar per sekon. Nah, udah jawabannya D. Gitu aja, simpel ya. Nggak usah susah-susah, kita buat gampang aja. Nggak perlu ngafalin rumus juga kok, pakai logika aja cukup. Oke, langsung nomor 30. Mirip banget ya. Suatu reaksi pada 15 derajat berlangsung hingga selesai selama 10 menit. Jika setiap kenaikan 15 derajat laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat, maka reaksi tersebut diperkirakan akan selesai jika suhu dinaikkan menjadi 75 derajat selama, nah ini sama aja teman-teman, 15, naik 15 jadi 30, naik 15 jadi 45, jadi 60, jadi 75. Awalnya kan 10 menit tuh, ya. Dia butuh waktu 10 menit untuk menyelesaikan reaksi pada suhu 15 derajat Celcius gitu kan, ya. Nah, tapi pas naik 15 derajat, dia itu bakalan lebih cepat gitu ya. Lebih cepat 2 kali lipat berarti selesainya berapa? 5 menit dong, ya kan? Nah, ini dibagi 2, 2,5. Dibagi 2, 1,25. Gitu kan? Dibagi 2, 0,625 menit. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Gampang pakai banget nih teman-teman. Cuman kali bagi aja, ya kan? Tambah kurang kali bagi, gitu aja. Simple. Nomor 31. Data percobaan untuk reaksi 2H2 plus 2NO menjadi 2H2O plus N2 adalah sebagai berikut. Ini sebenarnya tulisannya kayak bikin geram gitu ya. Kok nggak sesuai standar gitu ya. Tapi itu nggak penting. Yang penting adalah langsung di bagian tabelnya ini aja. Persamaan reaksinya nggak penting. Nggak penting sama sekali ya. Rumus laju reaksinya adalah, nah ini gampang teman-teman. Nanti jawaban akhirnya ya kayak gini.
V sama dengan K dikalikan konsentrasi A dipangkatkan orde terhadap A dikalikan konsentrasi B pangkat orde terhadap B. Nah, ini juga nggak valid lagi teman-teman soalnya. Dia juga nggak ngasih tahu di sini A-nya yang mana, B-nya yang mana gitu kan. Kan aneh gitu kan. Nah, anggap aja ini yang A, ini yang B gitu ya. Kita ganti warna deh, biru gitu. Nah, caranya teman-teman, lihat. Kalau kita mau mencari order terhadap H2 ini, cari NO-nya yang sama. Ya, ini sama kan? Nah, nggak usah dilihat, kita langsung lihat di sini. 0,01 per 0,02 kan setengah ya. Setengah dipangkatkan berapa, ya, yang hasilnya sama dengan laju reaksinya, perbandingan laju reaksi, 4 per 8. 4 per 8 kan setengah juga, ya enggak? Nah, berarti A-nya ini adalah 1. Karena setengah pangkat 1 adalah setengah, gitu kan? Nah, berarti order reaksi terhadap A ini adalah 1. Terus, kalau kita mau mencari order reaksi terhadap B, cari aja yang A-nya sama. Nah, ini sama kan? Udah nggak usah dilihat gitu ya. Nah, langsung aja 0,02 per 0,04 berapa? Tak tulis runtut dikit deh. 0,2, 0,04 dipangkatkan B sama dengan 8 per 32. Seperempat ya. Nah, nanti ketemu setengah dipangkatkan B, order reaksi terhadap B gitu ya, sama dengan seperempat. Berapa B-nya? B sama dengan 2. Ya, setengah dipangkatkan 2 jadi berapa? Seperempat. Ya enggak? Bener kan? Iya, benar. Sebenarnya ini ditulis pun nggak apa-apa ya. Kalau ditulis kan nanti jadinya 0,02 per 0,02 dipangkatkan A. Tapi kan ini hasilnya 1. 1 dipangkatin berapapun hasilnya juga 1. Jadi bisa aja dicoret gitu loh. Kayak langsung diabaikan aja. Ya, jawabannya adalah order 1 terhadap A, order 2 terhadap B. Jawabannya yang B. Gitu. Ini nanti bakalan ada soal kayak gitu lagi. Nah, ini dia bawahnya. Sama persis. Ya, cuman ini yang ditanya adalah order total dari percobaan di atas gitu ya. Order total itu adalah total dari order reaksinya. Ini tadi kan order terhadap A kan 1, terhadap B 2, ya kan? Berarti order reaksi totalnya adalah 3, gitu ya. Nah, lihat. Di sini kita bisa pakai cara cepat. Perhatikan ya. Kita ini ada yang sama nih, A sama, berarti kita akan dapat order reaksi B gitu kan. 2 dipangkatkan order B sama dengan 8 banding 2, yaitu 4 gitu kan. Berarti order reaksi terhadap B adalah 2. Nah, terus ini sama kan? Kita langsung lihat nih, 0,5 per 1 kan setengah ya. Setengah dipangkatkan A sama dengan 1 gitu kan. Nah, berarti A sama dengan 0. Semua dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1 gitu ya. Berarti order reaksi totalnya adalah A ditambah B, yaitu 0 ditambah 2 sama dengan 2. Gitu. Simple ya, simple pakai banget. Iya. Gitu guys. Santuy. Terus nomor 33. Ini masih sama lagi teman-teman. Ya, sama pakai banget. Nah, ini yang ditanya malah cuma satu. Order reaksi terhadap NO. Nah, kalau mau mencari order reaksi terhadap NO, cari yang satunya sama gitu ya. Nah, ini BR 0,05 kan sama ya. Nah, berarti langsung aja 0,1 per 0,2 dipangkatkan order reaksi terhadap NO, X gitu kan katakanlah, sama dengan 6 per 24 gitu kan. Setengah dipangkatkan berapa yang hasilnya seperempat? Jawabannya 2 gitu ya. Nah, jawabannya adalah 2. Atau teman-teman mau nyoba pakai data yang lain, pakai data 1 dan 4 katakanlah ya. Kita coba pakai data 1 dan 4. Ini ya, berarti sepertiga ya 0,1 per 0,3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 6 per 54 per 9. Nanti X-nya ketemunya 2 juga. Gitu. Harusnya ini malah soalnya paling atas karena yang ditanyakan cuma satu gitu kan. Ya nggak apa-apa. Gampang banget kan ternyata teman-teman. Nah, ya kalau udah belajar sama aku nanti gitu, gampang. Hasil reaksi cuma gitu-gitu aja. Nanti masih ada soal kayak gitu lagi, Pak ya? Oh, udah habis ternyata. Soalnya tinggal kesetimbangan. Mungkin kesetimbangan kita taruh di part berikutnya aja ya. Ini part berapa ya? Aku lupa 5 atau 6 ya. Sekarang part 5. Jadi nanti kita bagi jadi 4 sampai 6 part ya.
Mungkin sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat. Ini aku yakin laju reaksi ini jadi soal bonus nih teman-teman. Kayak gampang banget gitu loh. Ya enggak sih? Apalagi setelah belajar, kalian akan bisa ngomong kalau gampang. Bantu di like, komen, dan subscribe ya. Terutama di like teman-teman. Di komen juga boleh ya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.